Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anakku santri kelas 7 MTS Husnul Khatimah, Ustadz ucapkan selamat datang dan selamat bergabung di keluarga besar Pondok Pesantren Husnul Khatimah Kabupaten Kuningan. Tak lupa juga, Ustadz doakan semoga antum dan keluarga berada dalam kondisi sehat dan rahmat, hidayah, serta taufik Allah Subhanahu wa Ta'ala senantiasa menyertai aktivitas sehari-hari. Sebelum memulai pembelajaran, Ustadz akan memperkenalkan diri terlebih dahulu. Nama Ustadz Gugun Gunawan SPD. Di sini Ustadz akan mengajar mata pelajaran Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan. Langsung saja kepada materi bab pertama. Materi bab pertama berjudul Proses Perumusan dan Penetapan Pancasila sebagai Dasar Negara. Sebelum ke inti pembahasan bab 1, Ustadz akan membacakan dulu kompetensi dasar dan tujuan. Kenapa sih kita belajar materi tentang sejarah perumusan dan penetapan Pancasila sebagai dasar negara? Untuk kompetensi dasarnya, yang pertama adalah kompetensi dasar pada aspek pengetahuan. Apa yang ingin dicapainya? Memahami proses perumusan dan penetapan Pancasila sebagai dasar negara. Lalu untuk aspek keterampilan, melaksanakan tanggung jawab atas keputusan bersama dengan semangat konsensus tokoh nasional dalam perumusan Pancasila. Setelah kita tahu kompetensi dasar yang ingin dicapai, maka kita pun harus tahu juga kenapa sih kita belajar materi bab ini. Ternyata tujuannya adalah setelah mempelajari materi bab 1 ini, diharapkan antum yang pertama dapat menjelaskan sejarah perumusan Pancasila. Yang kedua, dapat menjelaskan peran para pendiri negara dalam merumuskan Pancasila sebagai dasar negara. Yang ketiga, dapat menjalankan semangat dan komitmen para pendiri negara dalam perumusan Pancasila sebagai dasar negara. Dan yang keempat, dapat menerapkan nilai semangat dan komitmen para pendiri negara dalam perumusan Pancasila sebagai dasar negara dalam sikap dan perilaku sehari-hari. Materi pertama di bab 1 ini yang akan kita bahas adalah tentang sejarah latar belakang perumusan Pancasila. Anak-anakku, yang perlu kita ingat adalah kemerdekaan negara Republik Indonesia ini bukanlah pemberian dari negara manapun, apalagi dari negara penjajah, semisal Belanda, Inggris, Portugis, maupun Jepang. Kemerdekaan negara Republik Indonesia adalah anugerah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala dan juga merupakan hasil perjuangan panjang yang telah dilalui oleh para pahlawan bangsa yang hidup di masa penjajahan waktu itu. Para pejuang kita rela mengorbankan waktunya, pikirannya, tenaganya, hartanya, bahkan nyawanya sekalipun hanya untuk kemerdekaan negara Republik Indonesia ini. Mereka tidak rela tanah dan air yang ada di negara kita, termasuk kekayaan alam yang ada di dalamnya, dikuasai oleh bangsa penjajah. Sekarang fokus kita adalah kepada penjajahan Jepang. Jepang ketika pertama kali datang ke Indonesia, tepatnya tahun 1942, memperoleh sambutan yang begitu hangat dan begitu dieluk-elukan oleh bangsa kita. Sebab apa? Jepang datang ke negara kita dengan membawa propaganda mereka adalah saudara tua dari negara Indonesia yang siap bersama-sama bangsa Indonesia memperjuangkan kemerdekaan dan juga mensejahterakan seluruh rakyatnya. Padahal pada kenyataannya apa yang dipropagandakan oleh Jepang itu adalah ucapan bohong belaka, janji palsu semata. Tujuannya apa? Tujuannya adalah mereka ingin menarik simpati rakyat Indonesia agar mau menyerahkan
menjelaskan apa yang mereka punya untuk kepentingan Jepang. Pada tahun 1944, Jepang sebagai salah satu negara penjajah yang berhasil menguasai beberapa wilayah di wilayah Asia Timur ini, kondisinya semakin terdesak. Wilayah-wilayah jajahan mereka diambil alih, direbut oleh pasukan sekutu sebagai musuhnya. Jadi Jepang itu sebagai negara kuat punya musuh negara-negara kuat. Negara-negara kuat yang jadi musuh Jepang itu disebut blok sekutu yang terdiri atas Belanda, Inggris, Prancis, dan lain sebagainya. Kepulauan Saipan, Solomon, Marshall yang awalnya dikuasai oleh Jepang diambil alih oleh tentara sekutu. Karena peperangan yang begitu panjang, akibatnya Jepang pun mengalami banyak kerugian. Keuangan Jepang pun semakin menipis dan Jepang terancam bangkrut. Oleh karena itu, Jepang berupaya keras untuk kembali mencari modal mereka di dalam peperangan. Salah satu cara yang mereka ambil adalah dengan menarik simpati negara-negara jajahannya, termasuk Indonesia. Bagaimana cara menarik simpati bangsa Indonesia? Mereka berjanji akan memberikan kemerdekaan kepada negara kita. Tepatnya, pada tanggal 7 September 1944, Perdana Menteri Jepang yang bernama Kuniaki Koizo menyatakan janji kepada bangsa kita akan memberikan kemerdekaan. Ini tepatnya tanggal 7 September 1944. Diingat ya. Kemudian, setelah itu, beberapa bulan kemudian, tepatnya tanggal 1 Maret 1945, pimpinan Jepang yang ada di Jawa yang bernama Letnan Jenderal Kumakichi Harada mengumumkan pembentukan sebuah badan yang fungsinya adalah untuk mempersiapkan dan menyelidiki berbagai macam keperluan yang dibutuhkan untuk kemerdekaan Indonesia. Badan ini diberi nama BPUPKI, Badan Penyelidik Usaha-Usaha Persiapan Kemerdekaan Indonesia, yang dalam bahasa Jepangnya disebut dengan Dokuritsu Junbi Chosokai. Sekitar kurang lebih 2 bulan setelah diumumkan akan dibentuk BPUPKI, tepatnya tanggal 29 April 1945, Jepang pun mengumumkan akan dilantiknya BPUPKI dan disusunnya keanggotaan dari BPUPKI. Tadi tanggal 29 April 1945, kebetulan tanggal ini bertepatan dengan hari ulang tahunnya Kaisar Hirohito. 1 bulan setelah itu, apa yang disampaikan oleh Jepang di tanggal 29 April ini ditindaklanjuti, yaitu pada tanggal 28 Mei 1945, janji Jepang untuk melantik anggota BPUPKI pun terlaksana, yaitu tanggal 28 Mei 1945, Badan Penyelidik Usaha-Usaha Persiapan Kemerdekaan Indonesia secara resmi dilantik. Ini sehari sebelum pelaksanaan sidang BPUPKI 1. Setelah kita tahu tanggal pelantikan BPUPKI, yaitu tanggal 28 Mei 1945, kita pun harus tahu juga apa saja yang dilakukan oleh BPUPKI setelah mereka dilantik. Namun sebelum ke sana, kita harus tahu juga hal-hal yang berkaitan dengan BPUPKI. Yang pertama, tentang jumlah anggota. Jumlah anggota BPUPKI itu ada 68 orang, di mana 68 orang ini terbagi atas 2 kategori atau 2 kelompok. 62 orang dari penduduk Indonesia dan 6 orang dari Jepang. 62 orang Indonesia ini mereka berasal dari berbagai macam latar belakang yang berbeda-beda. Latar belakang agamanya beda, latar belakang sukunya beda, bahasanya beda, etnisnya beda, kepercayaannya beda, pokoknya serba berbeda. Itu untuk jumlah anggota BPUPKI. Lalu siapa ketua BPUPKI? BPUPKI diketuai oleh
Dr. Rajiman Widyo Diningrat. Nah, BPUPKI setelah dilantik tanggal 28 Mei, mereka melakukan sidang. Sidang yang pertama dilakukan oleh BPUPKI disebut sidang BPUPKI 1. Itu pelaksanaannya tanggal 29 Mei sampai dengan tanggal 1 Juni 1945. Lalu ada juga sidang BPUPKI 2. Sidang BPUPKI 2 diselenggarakan pada tanggal 10 sampai dengan 16 Juli 1945. Ngapain aja sih mereka ketika bersidang? Ketika mereka sidang, mereka membahas hal-hal yang sangat penting tentang kebutuhan negara Indonesia setelah merdeka. Untuk sidang BPUPKI 1, sidang BPUPKI 1 fokusnya adalah membahas tentang dasar negara. Dasar negara apa yang akan digunakan? Dan yang kedua, sidang BPUPKI 1 juga dikarenakan dasar negara yang hendak dibahas di sidang tersebut belum selesai, maka BPUPKI memutuskan membentuk sebuah panitia kecil yang disebut dengan Panitia 9 untuk melanjutkan tugas pembentukan dasar negara tersebut. Itu untuk sidang BPUPKI 1. Lalu sidang BPUPKI 2. Sidang BPUPKI 2 membahas tentang Undang-Undang Dasar. Undang-Undang Dasar apa yang akan kita gunakan setelah nanti kita merdeka? Sekarang kita bahas tentang sidang BPUPKI 1. Sidang BPUPKI 1, tadi Ustadz sudah jelaskan, terlaksana pada tanggal 29 Mei sampai dengan 1 Juni 1945. Walaupun untuk pembukaan sidang BPUPKI 1 ini sudah dilaksanakan sehari sebelumnya, yaitu tanggal 28 Mei, berbarengan dengan pelantikan anggota dari BPUPKI. Tempat pelaksanaan sidang BPUPKI yaitu di Gedung Chuo Sangiin. Gedung Chuo Sangiin ini beralamat di Jalan Pejambon 6, Jakarta. Sekarang gedung ini dikenal dengan nama Gedung Pancasila. Dulu zaman Belanda ini digunakan sebagai Gedung Volksraad atau gedung DPR-nya Belanda waktu itu. Agenda dari sidang BPUPKI 1 adalah membahas tentang dasar negara. Dasar negara apa yang akan digunakan oleh bangsa Indonesia? Itu dibahas dalam sidang BPUPKI 1. Dalam sidang BPUPKI 1 banyak sekali silang pendapat yang terjadi di antara anggota BPUPKI itu. Pendapat yang saling dilemparkan oleh masing-masing anggota sidang ini tentu berdasarkan pengetahuan, keinginan, dan pengalaman yang mereka lakukan. Sehingga pembahasannya pun cukup sengit. Banyak tokoh yang mengemukakan pendapat. Di antara tokoh-tokoh yang fenomenal di dalam proses pelaksanaan sidang BPUPKI 1 itu yang tercatat di dalam buku sejarah kita ada 4 orang. Ada Muhammad Yamin, ada Supomo, ada Ki Bagus Hadikusumo, dan ada Insinyur Soekarno. Mereka masing-masing mengutarakan pendapat mereka tentang dasar negara seperti apa yang dibutuhkan oleh negara Indonesia setelah merdeka nanti. Namun, untuk membahas mengenai usulan-usulan yang disampaikan oleh keempat tokoh tersebut, kita akan bahas di pertemuan selanjutnya. Demikianlah pembahasan kita kali ini. Semoga antum bisa memahami materi yang tadi sudah Ustadz sampaikan. Apabila ada hal-hal yang belum dipahami atau sudah paham namun ingin lebih paham, silahkan antum manfaatkan fasilitas chat, atau ketika nanti ada telekonferensi melalui Zoom, silahkan antum bisa bertanya lebih lanjut tentang materi ini. Bisa juga antum manfaatkan internet.
nonton di YouTube, cari-cari artikel tentang materi proses perumusan dan penetapan Pancasila ini, silakan antum manfaatkan itu supaya antum bisa lebih paham. Demikian untuk pertemuan kita hari ini. Terima kasih. Sampai jumpa di pertemuan berikutnya. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.